Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kita memasuki modul keempat mengenai Crypto Exit Strategy, cara memaksimalkan profit staking di market kripto. Jadi sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah analisa internal yang kita lakukan untuk membantu teman-teman melakukan analisa mandiri. Di sini kita akan berikan teman-teman beberapa tools untuk teman-teman memprediksi dan juga mengantisipasi yang namanya potensi market top atau apa aja sih ya indikator yang bisa saya gunakan untuk saya ini bisa identify ya potensi-potensi adanya puncak siklus harga di market dan saya menyiapkan yang namanya exit strategy. Jadi sama seperti strategi entry ya, karena saya udah bilang ya sebelumnya ada yang namanya indikator fear and greed index, dan entry, exit ya, fear, greed ya, itu dua hal yang sangat amat ya berkaitan, bersangkutan. Itulah mengapa di sini kita tidak bisa ya membuang yang namanya fear and greed index ya ke dalam indikator yang saya gunakan untuk identify potensi top. Dan sebelumnya udah saya jelasin ya, reverse thinking yang tepat ketika market itu semua udah serakah ya, teman-teman harus paham itu adalah waktu yang terbaik untuk menjual karena ada potensi harga ini mengalami yang namanya penurunan. Dan sama sebelumnya ya, saya menggunakan juga ya fear and greed index dari coin market cap di sini, dan teman-teman harus lihat nih di sini ya, ketika harga ini dalam keadaan yang extreme greed ya, harga Bitcoin ini mengalami ya penurunan yang signifikan. Oke. Dan sama juga nih ya, ketika dia ya setiap kali berada di puncak ya euforia ya yang tinggi, ini selalu diikuti dengan harga dari Bitcoin penurunan yang signifikan. Jadi setiap kali indikator itu berada di level extreme greed, it's the best time to sell, atau itu adalah waktu terbaik untuk melakukan penjualan. Extreme greed, orang udah euforia gila-gilaan. Oke, klik tombol sell-nya ya, realisasikan keuntungannya. Karena indikator itu tidak pernah miss dan hampir selalu benar apapun kondisi marketnya. Dan kedua, ya ada indikator Pi Cycle Top ya, atau P Cycle Top. Di mana ini bisa teman-teman lihat ya di Magazine Pro, yang mana ini adalah indikator ya yang mengkombinasikan antara 111 day moving average dan 350 day moving average. Dan indikator ini setiap kali dia flashing ya, ini selalu market top ya, indikator ini vertical flashing, ini market top. Nah, ini sampai sekarang ya masih belum ada indikator ini flashing, dan nanti kalau flashing lagi ini juga bisa teman-teman lihat sebagai potensi dari market top. Ketiga, ya ada indikator checklist dari CoinGlass yang mana lumayan oke ya untuk dimanfaatkan, dan ini juga free. Ya, jadi indikator ini so far ya kalau teman-teman lihat ya, misalkan bull market peak indicators, ini bisa teman-teman type in di Google, ini belum ada yang tercentang ya. Nanti kalau udah ada banyak yang tercentang, nah itu tandanya ya potensi market top. Jadi ini adalah berbagai on-chain ya, on-chain indicator yang mana ya itu adalah beberapa ya yang bisa teman-teman perhatikan. Dan nanti ketika ya banyak checklistnya udah kecentang ya, di situ teman-teman udah mulai khawatir bahwa potensi siklus market itu akan berakhir. Dan terakhir ya, classical technical indicators yang selalu saya jelaskan ya, trend indicator saya pakai EMA ya, area indicators ya pakai order block, dan juga oscillator indicators. Jadi tanpa berlama-lama ya, mungkin kita lihat juga nih ya potensi dari praktiknya. Ini kita nyalain ya indikatornya ya, EMA. Oke. Terus kita nyalain juga ya untuk order blocknya. Terus kita nyalain ya stokastiknya. Nah, ini mungkin bisa ya kita kecilin time frame-nya. Di sini ya teman-teman bisa melihat ya ada yang namanya order block ya, bearish order block. Dan setiap kali ya harga mendekati area ini, kita bisa melihat ya harga mengalami penurunan, mendekati area ini lagi ya, dia mengalami penurunan juga. Jadi satu ya teman-teman bisa memanfaatkan order block sebagai area ya indicators di sini, dan teman-teman juga bisa ya memanfaatkan yang mana di sini adalah moving average ya 13 and 21 sebagai area di mana teman-teman bisa ya memasang yang namanya potensi short, dan
dikombinasikan juga ya dengan yang namanya stochastic di sini ya. Setiap kali dia crossing down ya ada di area yang overbought, oke, mendekati bearish ya di sini, order block ya sama seperti ini juga bisa dimanfaatin divergennya untuk melihat ya potensi penurunan. Jadi yang saya gunakan itu adalah selalu kombinasi dari 13 and 21 EMA, kemudian bullish bearish order block dan juga ditambah ya dengan stochastic dengan setting 533. Jadi ini ya adalah indikator-indikator yang bisa teman-teman maksimalkan. Memang yang saya jelasin terakhir ini lebih ke technical. Yang awal-awal itu adalah fear and greed ya, teman-teman bisa pakai P-cycle top dan juga melihat ya indikator dari CoinGlass yang mana bisa menunjukkan nih ya banyak atau tidaknya yang masih belum tercentang. Nah, ini contohnya. Tadi di CoinGlass ya di mana belum banyak yang hit ya indeks untuk potensi top dari Bitcoin, sehingga di sini ya rasionya masih hold 100%, meskipun ya kita harus was-was juga ya dengan yang namanya indikator tidak sepenuhnya selalu benar. Jadi itu video untuk modul keempat. Kita ketemu di modul kelima yang mana merupakan modul terakhir.